Kerja dan tinggal di New Zealand, bener nggak sih work life dan balance itu benar adanya atau cuma mitos? Saya hampir 10 bulan tinggal di New Zealand dan saya merasa apa yang selama ini didengar kawan-kawan di media sosial ataupun di cerita-cerita orang yang sudah tinggal dan bekerja atau sekolah di sini yang mengatakan bahwa New Zealand itu memang kultur work life balance-nya itu terjaga banget, yang membuat akhirnya teman-teman teriming-imingi atau tergoda untuk datang ke sini. Saya bisa memberikan kesaksian langsung berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang kemudian menjadi kesimpulan saya. Saya ingin berbagi sedikit, kiranya teman-teman yang selama ini penasaran kemudian terjawab sudah rasa penasaran itu, akhirnya mengubah keputusan teman-teman untuk yang tadinya masih ragu-ragu datang ke Selandia Baru menjadi lebih mantap untuk datang, atau sebaliknya ketika merasa bahwa oh itu kurang cocok dengan saya, mungkin teman-teman punya keputusan lain gitu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bin Maksud. Saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Saya datang ke sini per semester pertama tahun 2025 dan sekarang hampir memasuki 10 bulan saya tinggal di Selandia Baru. Apa yang menjadi pertanyaan teman-teman bahwa Selandia Baru adalah negara yang paling cocok untuk menjalani work and life balance? Saya ingin berbagi sedikit. Saya bekerja sebagai tenaga sembelih halal yang memulai jam kerja pada dini hari. Saya menghabiskan malam dengan bekerja menyembelih ayam. Kemudian di siang hari saya beraktivitas seperti biasa, meski sebagian besar saya gunakan untuk istirahat. Sebagian untuk tidur. Dalam istirahat saya itu sebagian saya pakai untuk masak, mencuci, atau bersih-bersih, ataupun merekam video seperti ini. Tentu beda teman-teman, bekerja di malam hari dan di siang hari, jam istirahat kita akan lebih tersita untuk mengurusi keseharian yang memang biasa dilakukan di siang hari. Namun saya ingin bercerita bahwa dengan jam kerja 40 kemudian hari kerja 5 begitu, saya merasa saya sudah menjalani apa yang namanya work and life balance. Jadi ketika saya pulang, saya membersihkan diri, kemudian saya beribadah, saya masak, saya tidur, saya scrolling HP biasanya atau menghubungi keluarga di rumah. Kemudian pada akhir pekan saya biasanya hari Jumat saya masih bisa Jumatan. Kemudian di akhir pekan Sabtu Minggu, karena di kota saya tidak ada masjid, saya mencoba membiasakan diri untuk sholat subuh di masjid, berkendara sejauh kurang lebih 40 kilo. Saya mengemudi mobil mungkin setengah jam ya kurang lebih, dan ketika pulang saya masih bisa mencuci pakaian yang saya tumpuk selama seminggu, ataupun masak, ataupun kemudian saya menyempatkan diri untuk berbelanja, atau ketika saya malas masak saya membeli makanan itu. Dan itu yang tertulis ya. Namun di sekeliling itu kita merasakan betapa tekanan kerja, kemudian lingkungan masyarakat, psikososiologi masyarakatnya itu memang tersistem untuk tidak membuat kita bekerja seperti robot. Jadi dengan landscape yang bagus, artinya gambaran yang ada di Instagram ataupun di internet yang selama ini kita lihat tentang Selandia Baru itu memang benar adanya. Selandia Baru itu mungkin bisa dikatakan sejauh mata memandang itu adalah hamparan luas. Jadi kebetulan saya tinggal di pinggiran juga. Namun ketika teman-teman merasakan pengalaman naik pesawat kemudian tidak mendarat di Selandia Baru, kesimpulan teman-teman juga akan sama bahwa ini negara sebagian besar adalah hamparan. Jadi jika kemudian itu yang sering kita dengar sebagai healing, saya rasa itu sudah cukup mewakili apa yang apa yang disebut-sebut sebagai bagian dari work and life balance. Jadi dengan kultur masyarakat yang tidak memforsir diri untuk
memfokuskan diri kepada pekerjaan, kepada karir itu. Saya merasa bahwa di sini memang sangat-sangat nyaman untuk work and life balance. Saya pernah dalam suatu diskusi dengan teman orang Filipina itu, dia bilang Korea itu menjanjikan secara pendapatan. Kemudian manajer saya yang juga orang Filipina itu ikut nimbrung. Dia bilang, iya, Korea Jepang memang menjanjikan secara pendapatan mungkin lebih besar ya, karena mereka akan menjamin akomodasi dan makan. Namun budaya kerja yang kuat kulturnya begitu, kultur lokalnya itu membuat orang-orang luar itu yang tidak terbiasa itu akan merasa tertekan, seperti di Jepang yang mengharuskan bawahan itu pulang setelah atasan. Nah itu dia tidak suka, dia bilang pada saya nggak suka kultur seperti itu. Di Selandia Baru itu ketika kita jam pulang ya kita berhak pulang, tidak perlu menunggu atasan untuk pergi lebih dulu. Jadi testimoni kesaksian juga tidak datang dari saya, jadi dari orang luar Indonesia juga ya. Jadi teman-teman, itu kesimpulan saya tentang apakah work and life balance di New Zealand, di Selandia Baru itu ada dan memang benar adanya. Saya jawab iya gitu. Teman-teman yang di sepanjang perjalanan ketika saya misalnya menuju kota Palmerston North dari Foxton itu, rasanya itu seperti kita sedang tamasya di pegunungan di Indonesia gitu. Orang Jakarta menuju Puncak atau menuju Bandung, orang Semarang menuju Magelang, Temanggung atau Tawangmangu. Kiri kanan itu hamparan rumput, kemudian sapi-sapi, rusa. Itu sangat-sangat menyejukkan, meskipun hanya batas pemandangan yang tidak kita nikmati untuk berhenti kita foto-foto, namun sudah cukup untuk meredakan stres setelah seharian sepekan bekerja begitu. Dan itu gratis gitu loh, kita tidak perlu bersusah-susah ke kebun binatang untuk sekedar menikmati itu. Sapi di sini banyak sekali di kiri kanan, dan itu mempengaruhi mood kita juga. Jadi apalagi hasil yang kita dapatkan dari sapi kan macam-macam, susu, daging, itu keterjangkauan itu yang juga membuat kita bersyukur ya. Work and life balance itu dengan gaji yang sekian, kemudian kita sisihkan untuk keperluan, kita kirim ke Indonesia, kita tabung, kemudian kita belanjakan, itu masih masuk juga begitu. Karena di sini hasil bumi murah. Hasil bumi artinya terjangkau dengan gaji yang kita dapatkan. Hasil bumi, hasil ternak atau ikan atau aneka olahan daging itu masih terjangkau. Saya apakah di New Zealand dengan gaji segini bisa menabung? Saya jawab masih bisa menabung, namun saya akan jabarkan di video saya selanjutnya. Jadi teman-teman, itu video saya bicara tentang work and life balance di Selandia Baru. Apakah memang benar adanya? Saya jawab ya benar adanya gitu. Jadi silakan disimpulkan sendiri teman-teman, apakah teman-teman masih ingin pergi ke Selandia Baru? Kalau jawabannya iya, saya tunggu di Selandia Baru. Kita jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.